Halo saudara-saudariku yang terberkati dimanapun Anda berada. Semoga Anda tetap dalam keadaan baik dan bersuka cita oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Hari ini kita sebagai warga gereja kembali merayakan Hari Raya Santa Peran Maria diangkat ke surga dalam jiwa dan raganya. Dan apa yang kita rayakan pada hari ini sebenarnya meyakinkan kita akan apa yang tertulis dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma. Sabda Tuhan mengatakan demikian. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Nah, dari kutipan sabda Tuhan ini dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma bab 8 ayat 17 sebenarnya ingin menegaskan kepada kita akan apa yang terjadi dalam diri Bunda Maria yang kita rayakan pada hari ini. Tanggal 15 Agustus kita merayakan Santa Peran Maria, Bunda Allah, Bunda Tuhan kita, diangkat ke surga dalam jiwa dan raganya. Di mana Bunda Maria adalah yang pertama menderita bersama Yesus Kristus secara sempurna, di mana ia mulai mengandung Tuhan hingga Bunda Maria dengan setia mengikuti Tuhan Yesus ketika ia harus menanggung derita, memanggul salib, wafat di salib, dan akhirnya juga memangku jenazah Sang Putra di pangkuannya. Maka sudah selayaknya bahwa Tuhan Yesus memenuhi janjinya ini dengan mengangkat Bunda Maria dengan sempurna tubuh dan jiwanya ke dalam kemuliaan surga segera setelah wafatnya Bunda Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab kita meyakini bahwa Maria yang penuh rahmat, kita mendengar dalam kisah di mana malaikat Tuhan menyampaikan kabar sukacita kepada Maria bahwa engkau Maria yang penuh rahmat dan menerima karunia Roh Kudus, di mana di dalam rahim Maria menerima Sang Allah Putra itu menjadi manusia. Maka sudah wajar dan pantas Maria Bunda kita menerima kemuliaannya, menerima mahkota kemuliaannya. Nah, saudara-saudariku yang terberkati, lewat sabda Tuhan yang kita dengar pada hari ini, yang bisa menjadi inspirasi kita dalam merayakan dan merenungkan Hari Raya Santa Peran Maria diangkat ke surga, sabda Tuhan ditawarkan kepada kita dalam Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 56. Di situ dikisahkan tentang kidung, juga kidung Magnificat, kidung pujian Maria kepada Tuhan. Nah, dari kutipan sabda Tuhan ini mengajak kita untuk kembali percaya bahwa kita sebagai umat beriman yang seringkali mengalami ragam macam dinamika kehidupan dengan kesusahan, kesenangannya, kebahagiaan dan penderitaannya, mengajak kita untuk semakin percaya kepada Dia, Sang Penyelenggara hidup kita. Saudara-saudariku yang terberkati, kita juga seringkali membenarkan pernyataan ini bahwa penderitaan dengan ragam macam bentuk penderitaan yang dialami, kemelaratan, ketidakberuntungan, dan aib itu sebagai hukuman atas kesalahan dan dosa seseorang. Bahkan kita juga turut mengakui bahwa karma itu ada. Menurut sudut pandang iman Kristiani, kita sebagai orang Kristiani juga turut mengamini dan mengikuti sebuah anggapan ini bahwa karma itu ada. Kesialan dan dosa orang tua bisa diturunkan atau bisa turun-menurun ke keturunannya. Nah, dalam kidung Magnificat ini pendapat seperti itu tidaklah benar, tidak bisa diikuti dan juga tidak berlaku lagi. Tadi dalam kidung Magnificat dikatakan kepada kita oleh Bunda Maria, kidung pujiannya kepada Tuhan dikatakan, dan rahmatnya turun temurun atas orang yang takut akan Dia. Tuhan akan membela orang yang takwa, orang yang takut akan Dia, orang yang percaya kepadanya, yang selalu mengandalkan
dan memohon pertolongan darinya. Entah dari keluarga macam apapun, bila orang ini dibaptis dalam nama Tuhan Yesus dan percaya kepadanya, maka Tuhan pun akan selalu menolong dan melimpahkan berkat-Nya. Ini keyakinan kita sebagai orang Kristiani, sebagai pribadi-pribadi yang sudah dibaptis, yang sudah dikuduskan oleh darah Kristus, yang membuat kita menjadi anak-anak Allah. Maka pujian kepada Maria yang disampaikan oleh Elizabeth juga menegaskan keyakinan ini, bahwa dikatakan oleh Elizabeth kepada Maria, "Berbahagialah ia yang percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Ini adalah pujian yang disampaikan Elizabeth kepada Maria, di mana Maria percaya akan sabda yang disampaikan oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus, dan Maria menunjukkan sikap percaya. Orang yang beriman, saudara-saudariku yang terberkati, orang yang beriman dan percaya kepada Tuhan, itu harapannya dan juga seharusnya menjadi semakin murah hati dan menjadi semakin rendah hati. Betul bahwa keberimanan kita itu bisa kita ukur dengan seberapa rajin kita merayakan Ekaristi, seberapa sering kita mengikuti doa pribadi dan bersama aktif dalam kegiatan lingkungan dan gereja. Namun iman tidak hanya berhenti pada sejauh mana saya mengungkapkan iman saya dalam perayaan liturgi dan ibadah, namun juga iman itu yang saya rayakan itu semakin membentuk pribadi saya menjadi semakin rendah hati dan murah hati. Maka ini juga sebagai sebuah indikasi lain dari tingkat keberimanan kita. Apakah kita sudah semakin rendah hati atau semakin murah hati? Ini juga bisa menjadi indikasi tingkat kemendalaman iman kita. Paus Benediktus yang ke-16 pernah menuliskan homili yang menurut saya menarik ketika merayakan Hari Raya Santa Peran Maria diangkat ke surga beberapa tahun yang lalu. Dikatakan demikian: "Pada hari raya ini, mari kita bersyukur kepada Allah atas karunia yang tercurah kepada Bunda Maria. Dan marilah kita berdoa supaya Bunda Maria membantu kita menemukan jalan yang benar setiap hari." Menemukan jalan yang benar setiap hari. Menemukan jalan yang benar itu adalah kita diajak untuk menunjukkan kepercayaan kita. Dan dalam sikap kepercayaan kita diajak untuk semakin menyerupai Dia, Tuhan kita, Yesus Kristus, yang kepadanya kita percaya. Kita tentunya dalam cara hidup yang benar ini berusaha untuk memilih sikap seperti yang telah ditunjukkan Tuhan kepada kita. Sikap yang seperti apa dan macam mana? Dikatakan tadi dalam ayat yang ke-53 sampai ke-54. Di situ kita diajak untuk semakin menyerupai Dia dan membiasakan diri dengan cara hidup yang ditunjukkan oleh Tuhan, yaitu bersikap murah hati dan tergerak hati untuk berbuat baik. Dikatakan dalam ayat yang ke-53 sampai 54, "Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmat-Nya." Itu artinya kita diajak dalam kedua kutipan ini supaya kita membiasakan diri dengan cara hidup Tuhan, bersikap murah hati dan tergerak hati untuk berbuat sesuatu, berbuat yang baik kepada orang lain. Semoga saudara-saudariku yang terberkati oleh karena sabda yang kita renungkan pada hari ini dalam kesempatan yang istimewa, di mana kita pada hari ini merayakan Hari Raya Santa Peran Maria Bunda Allah, diangkat ke surga dalam jiwa dan raganya, semakin memampukan kita untuk menyerupai Tuhan kita, Yesus Kristus. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Santa Peran Maria, Bunda yang tak bernoda, Bunda Putramu Tuhan kami Yesus Kristus, telah Engkau angkat ke dalam kemuliaan surgawi dengan jiwa dan raganya. Kami mohon semoga kami di tengah kesibukan dan keseharian kami tetap mampu mengarahkan hati, pikiran, dan budi kami
kepada perkara-perkara surgawi, sehingga dengan demikian kami pun dibuat layak ikut serta dalam kemuliaan-Nya. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan meraja bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Tuhan serta-Mu. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terberkati dimanapun Anda berada dan dalam situasi apapun hidupmu, tetap semangat, tetap optimis, and stay calm with Jesus.